Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Kita bersyukur pula pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan materi membangun karakter ihsan. Pada bulan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa ihsan itu dalam konteks sistematika ajaran Islam berada pada tingkatan setelah Islam, iman, baru ihsan. Sebagaimana yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Dan urutan ketiga ini dijawab pula oleh Rasulullah bahwa ihsan itu ketika beribadah seakan-akan melihat Allah, dan jika tidak bisa demikian, sadarilah kalau kita beribadah itu sedang dilihat oleh Allah. Itu ihsan dalam konteks jawaban Rasul terhadap pertanyaan malaikat Jibril. Dalam pengembangannya, ihsan ini adalah segala kebaikan yang kita lakukan. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan sebaliknya, jika kamu berbuat tidak baik, maka dampak tidak baiknya itu adalah menimpa dirimu sendiri. Maka ihsan itu harus dirasakan oleh siapapun. Orang-orang terdekat kita, siapapun dalam interaksi dan komunikasi dengan kita, itu merasakan buah ihsannya seseorang. Karena itu tidak bisa disebut baik ketika orang lain mengatakan tidak baik. Tidak bisa dikatakan atau tidak bisa mengatakan saya ini orang baik. Tapi realitasnya banyak orang-orang di sekitarnya merasa dirugikan. Baik lisannya, perilakunya, keputusannya, sikapnya, dan sebagainya. Jadi ihsan itu perbuatan baik yang tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi dirasakan baik oleh siapapun. Dan siapapun yang merasa baik, merasa mendapat kebaikan itu sekaligus menjadi saksi. Pada suatu ketika Rasulullah bersama sahabat, ada iringan jenazah. Para sahabat berbisik, jenazah ini orangnya baik. Rasul langsung menyahut, wajabat, wajabat, wajabat. Rasul menyahut wajib 3 kali. Sesaat kemudian
muncul iringan jenazah berikutnya. Para sahabat berbisik, jenazah ini semasa hidupnya orangnya jelek. Kasak kusuk seperti itu Rasul dengar. Beliau kemudian menyebut wajabat. Umar bin Khattab tanya, wahai Rasulullah, kenapa dua jenazah Rasul nyatakan wajib? Kemudian beliau menjawab, jenazah yang pertama, karena kalian memberi kesaksian orang itu baik, maka wajib masuk surga. Wajib menjadi ahli surga. Sedang jenazah yang kedua, karena kalian menyaksikan bahwa semasa hidupnya jelek, maka wajib baginya ahli neraka. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini, sedang malaikat saksi Allah yang ada di langit. Jadi, kebaikan seseorang itu disaksikan oleh siapapun yang ada di sekitar kita dan dirasakan dan diakui. Dan malaikat juga menjadi saksi kebaikan seorang hamba di langit sana. Demikian pula kejelekan, Bapak. Karena itu in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri, tidak untuk Allah. Karena Allah akan membalas kebaikan untuk orang yang berbuat baik. Dan kejelekan yang kalian lakukan sesungguhnya kejelekan itu untuk diri kalian sendiri. Karena Allah akan membalasi setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu Allah memberi teladan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah ihsan. Sekarang mari kita fokus. Perbuatan ihsan atau karakter ihsan yang pertama kali harus dibentuk adalah karakter berkomunikasi. Karena berkomunikasi ini mudah sekali dievaluasi. Berkomunikasi itu langsung interaksi dengan siapapun. Kalau berkomunikasinya baik, ya pertanda dia orang baik. Kalau berkomunikasinya jelek, maka pertanda orang itu jelek. Kita sudah terlalu paham dengan ajining diri dumunung saka ing lati. Sangat paham bahwa kemuliaan, kehormatan, martabat manusia itu tergantung pada lisannya. Kalau lisannya baik, pertanda orang itu baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tanda orang beriman itu dengan tiga tanda atau tiga wilayah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik adalah akhlak, menandai seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Mengapa ada lompatan beriman kepada Allah langsung hari akhir? Kenapa tidak seperti jawaban Rasul, yu'minu nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tiga keimanan ini dilompati dalam hadis ini. Itu artinya bahwa tutur kata yang baik itu berdampak kebaikan di akhirat. Demikian sebaliknya, tutur kata yang jelek itu juga berdampak sampai di akhirat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
betul-betul berkarakter ihsan kalau orang itu dalam bertutur kata baik. Atau daripada tutur kata menimbulkan salah paham, fitnah, maka sebaiknya diam. Tapi diamnya tidak membenarkan, diamnya dalam rangka menghindari konflik. Nah, ini wilayah yang pertama. Nah, komunikasi ini dengan siapapun, dimanapun, bersama siapapun, falyakul khairon auliyasmut. Kemudian wilayah berikutnya adalah tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Oh maaf, jarahu ini tetangga dekat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tetangganya. Tetangga saudara kita yang paling dekat. Kalau kita mengalami segala kesulitan, yang lebih dulu membantu kesulitan kita adalah tetangga dekat kita. Walaupun kita punya saudara banyak, tapi tempat tinggalnya di luar kota semua. Kalau ada apa-apa, nggak mungkin menunggu saudara kandung kita. Mesti tetangga dekat yang lebih dulu membantu kita. Karena itu prioritas kedua adalah tetangga. Prioritas ketiga adalah falyukrim dhaifahu, menghormati tamu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau wilayah komunikasi berkarakter ihsan ini kita bangun, insya Allah hidup ini akan baik. Dengan siapapun kita berkomunikasi baik, dengan siapapun kita terhindar dari segala bentuk keburukan akibat komunikasi yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada 6 akhlak berkomunikasi yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Dan akhlak berkomunikasi ini melahirkan karakter secara langsung. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita qaulan ma'rufah. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Perkataan sepatutnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Allah mengulang 2 kali qaulan ma'rufah itu dalam surat An-Nisa ayat 8. Bapak Ibu, perkataan yang baik menandakan orang itu baik. Kalau perkataan jelek itu menandakan orang itu jelek. Atau perkataan baik hanya dikatakan oleh orang yang baik. Sama dengan air yang suci bisa Bapak Ibu gunakan untuk wudhu. Air comberan tidak bisa digunakan untuk berwudhu. Lisan yang sekualitas comberan itu nggak bisa berkata qaulan ma'ruf. Karena apa? Lisannya sudah berkualitas comberan. Sehingga ucapannya selalu menghina, menista, mencaci. Itu kerjaan lisan yang kualitasnya kualitas air comberan. Maka qaulan ma'rufa menandakan orang itu ma'ruf, orang itu baik. Dengan qaulan ma'rufa terbentuklah satu karakter dalam diri seseorang
yaitu orang itu baik karena ditandai dengan perkataannya baik. Kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja. Qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah juga mengandung arti perkataan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya berkomunikasi dengan pimpinan di kantor yang menggunakan bahasa sepatutnya, yaitu bahasa formal. Ketika pimpinan dan teman-teman sekantor ada undangan tenis meja misalnya, atau tenis lapangan, atau bulu tangkis, maka komunikasinya menggunakan komunikasi di lapangan. Itu kalau dibalik jadi rusak. Di kantor menggunakan komunikasi bahasa lapangan, di lapangan menggunakan komunikasi bahasa formal, itu tidak ma'ruf. Qaulan ma'rufah itu papan nggawa empan. Di mana tempat ya mengharuskan kita menyesuaikan dengan tempat itu. Kita bicara dengan saudara kita di Solo dan Jogja, nggak bisa menggunakan bahasa berita pojok kampung. Nggak bisa, Pak. Karena apa? Ya, bahasa orang Solo dan Jogja itu kromo, bahkan kromo inggil. Nah, sedangkan berita pojok kampung itu tidak kromo inggil. Karena itu, ma'ruf itu sesuai dengan urf, ya, adat, kebiasaan, atau ya, adat yang dijunjung tinggi, terutama sekali dalam berkomunikasi. Yang kedua, Allah menyuruh kita qaulan karima, bertutur kata yang mulia. Konteks ayat ini, perintah bertutur kata mulia itu kepada seorang anak terhadap kedua orang tuanya, terutama ketika orang tua itu usia lanjut. Selain usia lanjut, dalam pemeliharaan anak itu ikut sang anak. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa kullahuma qaulan karima. Setelah Allah menunjukkan peranan dan jasa orang tua, Allah melarang berkata dan melarang membentak atau menghardik, kemudian diperintahkan wa kullahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah, katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Khitabnya kepada sang anak untuk berkata mulia kepada kedua orang tuanya. Namun secara konteks ayat ini juga khitabnya kepada seorang tua. Karena apa? Bagaimana mungkin seorang anak bisa terbiasa berkata mulia dan memuliakan kalau orang tuanya tidak memberi teladan. Khitab secara tidak langsung ayat ini kepada para orang tua. Bertutur katalah yang mulia biar dicontoh oleh anak-anak. Karena itu orang tua nggak bisa hanya menuntut anaknya bertutur kata qaulan karima, sementara orang tuanya perkataannya tidak memuliakan siapapun. Karena itu orang tua harus menunjukkan role model terhadap anak, terutama dalam bertutur kata. Hendaklah para orang tua bertutur kata yang memuliakan untuk dicontoh anak, sehingga anak tutur katanya qaulan ma'ruf. Dan ini menjadi standar, bahwa orang yang mulia itu ditandai perkataannya memuliakan siapapun. Maka jangan pernah berharap kita dimuliakan orang sebelum kita lebih dulu memuliakan orang. Dan ketika kita mampu memuliakan orang, hakikatnya sama dengan kita ini memuliakan diri kita sendiri. Kalau kita tanam kemuliaan kepada siapapun,
panennya dimanapun kita dimuliakan orang. Dalam filsafat Islam ditegaskan mayazro yaksud, barang siapa yang menanam pasti panen. Kalau yang ditanam itu selalu berkata memuliakan siapapun, maka panennya dimanapun akan dimuliakan oleh siapa. Nah, dengan perintah Allah yang kedua ini, kita memiliki karakter ihsan yang kedua, yaitu menjadi orang mulia karena ditandai dengan perkataan yang memuliakan. Maka sebaliknya, kalau perkataan seseorang itu selalu merendahkan, menghinakan, maka menistakan, maka orang itu ya sekualitas tutur katanya itu. Orang kalau tutur katanya menghinakan, dia lebih dulu hina sebelum yang dihinakan itu hina. Karena menghina orang itu sudah lebih dulu hina, di saat yang dihinakan itu belum tentu hina. Perkataan yang merendahkan orang lain itu lebih dulu merendahkan orang yang berkata. Karena yang direndahkan itu belum tentu rendah. Karena itu orang mencaci, memfitnah, mengadu domba, itu kumpulan orang-orang yang berkarakter jelek. Apalagi tutur katanya berdampak, menimbulkan fitnah yang bergelombang. Itu semakin jelek. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkataan yang mulia menandakan orang itu mulia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengulang 2 kali juga. Kaulan sadida, perkataan yang benar. Sama dengan kaulan ma'rufah, diulang 2 kali oleh Allah. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 9, di ujung ayat wal yaqulu kaulan sadida. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Diulang lagi kaulan sadida dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Secara khusus Allah panggil orang beriman, ya ayyuhallazina amanut taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ayat ini padat makna, pendek tapi maknanya luar biasa. Perintah katakanlah perkataan yang benar itu sejajar dengan perintah bertakwa kepada Allah. Kualitasnya sama dengan u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Derajat ayat itu sama dengan sembahlah Allah, jangan kamu menyekutukan Dia dengan segala sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Levelnya sama dengan itu. Jadi perkataan yang benar inilah indikator ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi orang bertakwa itu standarnya adalah taat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka perintahnya Allah untuk bertakwa ditaati, buktinya adalah perkataan yang benar. Bapak Ibu, standar perkataan masuk kategori kaulan sadida itu ada 3. Pertama, perkataan yang benar itu bersumber dari ahsanul hadis. Ahsanul hadis itu artinya firman-Nya Allah. Sebaik-baik perkataan adalah firman-Nya Allah, disebut dengan ahsanul hadis. Dijamin kalau orang berkata berbasis firman-Nya Allah, dia termasuk memiliki ciri pertama, kaulan sadida. Yang kedua, perkataan yang bersumber dari sabda Rasul.
Sabda Rasul itu berkualitas wahyu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan bersumber dari hawa nafsu, tapi dibimbing oleh wahyunya Allah. Maka kalau perkataan seseorang itu berbasis Quran dan hadis, dialah orang yang kaulan sadida. Perkataannya perkataan yang benar. Dan yang ketiga, tidak bisa diingkari. Perkataan itu termasuk kategori perkataan yang benar kalau ada kesesuaian antara kata hati dengan kata lisan. Kalau sampai berbeda antara kata hati dan kata lisan, bukan termasuk kaulan sadida, karena itu sudah berada di wilayah perkataannya orang munafik. Lain di hati, lain di mulut, lain pula kenyataan. Jadi perkataan itu akan berkonsekuensi apakah seseorang itu bertakwa atau beriman atau orang itu munafik. Itu ditandai pertama kali dengan perkataan. Orang munafik itu kan tandanya 3. Jika berbicara berdusta, jika dipercaya berkhianat, jika berjanji mengingkari. Berkata dusta itu ciri pertama, nomor 1, Pak, di dalam karakter orang munafik itu. Karena itu perkataan yang benar indikatornya 3, ahsanul hadis dan hadis Rasul, sunnah Rasul, dan ada kesesuaian antara kata hati dengan kata lisan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kaulan sadida sudah semakin langka di negeri kita. Karena apa? Dalam berkomunikasi, terutama di media sosial, itu sudah penuh dengan kebohongan, manipulasi, sandiwara, drama, dan sebagainya. Sehingga sulit untuk menemukan kaulan sadida dalam percaturan di negara kita ini. Baik percaturan ekonomi, percaturan politik, percaturan apapun, diwarnai oleh krisisnya kaulan sadida. Hari ini berkata A, besok lusa sudah beda lagi berkata. Dan sangat manipulatif. Dan itu berpengaruh kepada sikap. Kalau orang tutur katanya tidak konsisten, ya sikapnya juga niru apa yang dikatakan. Karena itu mengikuti petunjuknya Allah kaulan sadida masuk kategori ihsan yang ketiga. Jadi kaulan ma'rufa melahirkan karakter ma'ruf, kaulan karima melahirkan karakter mulia, kaulan sadida melahirkan karakter ihsan, namanya benar. Yang keempat, kaulan maisuro, yaitu perkataan yang pantas atau perkataan yang memberi solusi. Dalam surat Al-Isra ayat 28, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fakullahum qaulan maisura. Maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Bapak Ibu, hidup ini harus selalu memantaskan diri. Bertutur kata pantas, berbusana pantas, bersikap pantas, semuanya serba pantas. Tutur kata yang pantas itu akan mendapat apresiasi dari siapapun. Sebaliknya tutur kata yang tidak pantas seyogianya tidak dikatakan. Karena kalau seseorang bertutur kata tidak pantas akan mendapat koreksi dari siapapun. Misalnya seorang dosen dalam mengajar menggunakan bahasa yang tidak pantas. Mahasiswa mengoreksi, dosen kayak bakul telo. Misalnya. Karena apa? Ngomongnya ngedabrus.
Nah, maka seorang dosen beda dengan guru SD, guru MI beda, guru playgroup beda. Jadi kaulan maisuro itu perkataan yang pantas, di mana kita bicara yang pantas dan sepantasnya. Karena itu kalau sampai tidak pantas dikoreksi oleh siapapun. Apalagi seorang pejabat tutur katanya tidak pantas, seluruh rakyat mengoreksi. Dan anehnya dikoreksi malah marah. Ini ada kelainan jadi. Perkataannya tidak pantas, dikoreksi, dikritik, marah. Bahkan nyalah-nyalakan yang ngeritik. Jadi jungkir balik sistem di negeri kita ini. Karena itu bertutur kata itu sepantasnya. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Tidak mengada-ada dan tidak meniadakan yang ada. Sepantasnya. Berbusana yang pantas. Agar apa? Agar mendapat apresiasi. Karena memang pantas. Kalau berbusana tidak pantas, akan mendapat koreksi dari siapapun. Dan ini naluri Bapak Ibu, naluri manusia. Bapak-bapak kalau berbusana mesti di depan kaca. Untuk apa? Agar semua busana yang dikenakan pantas dipandang sendiri dulu. Maton antara busana, antara baju dengan celana sinkron. Bapak-bapak saja kalau berbusana di depan kaca agar pantas, apalagi ibu-ibu. 2 jam di depan kaca itu masih belum pede. Masih tanya bapak, wis pantas apa itu? Wis Bu, bapak itu ditakoni kok serius jawabannya. Wis tok apa gitu. Masih konsultasi ke putrinya, mbak sini mbak ini, ya apa ibu mbak? Oh wis pantas Bu, tinggal brosnya aja atau miring titik gitu. Itu dalam rangka apa? Agar busana kita ini pantas untuk kita kenakan. Agar apa? Tidak banyak orang yang ngoreksi. Jadi naluri manusia itu sebenarnya senang dengan kepantasan. Kita melihat orang lain busananya pantas, kita senang melihat. Orang lain melihat busana kita pantas juga senang. Tapi kalau tidak pantas dikoreksi oleh siapapun. Bersikap juga begitu. Ya, seorang ulama misalnya, sikapnya ya harus menandakan keulamaannya. Kalau seorang ulama sikapnya kayak preman, ini ulama apa gitu. Demikian pula ya orang-orang yang terhormat, ya sikapnya harus pantas sebagai orang yang patut dihormati. Demikian pula pejabat, pengusaha itu hendaklah pantas gitu. Yang tidak pantas nanti akan mendapat benturan dalam komunikasi sosial. Karena itu Bapak Ibu, proyek hidup kita ini adalah memantaskan diri dalam segala hal. Jadi apapun harus pantas. Kalau nggak pantas dikritik orang. Misalnya dari menteri, menteri nggak becus, orang menilai menteri ketoprak itu. Kenapa? Ya menteri abal-abal gitu loh, nggak kompeten, nggak profesionalisme, nggak punya integritas jadi menteri. Nah itu terkoreksi. Karena itu perkataan yang pantas akan mengantarkan orang mendapat apresiasi positif dari siapapun. Karena itu kita harus selalu memantaskan dan mematutkan diri dalam banyak hal. Diawali dengan perkataan yang pantas dan patut. Maka segala perkataan yang tidak patut sebaiknya tidak diucapkan. Bapak Ibu, yang kelima, kaulan layina. Perkataan yang lembut, yang santun, yang rendah hati. Fakula lahu qaulan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Surat Toha 44 ini
senjata yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dua rasul ini diperintahkan untuk menghadapi arogansi Fir'aun. Allah memberi senjata kepada Nabi Musa. Yang pertama itu doa. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu senjata pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Musa untuk menghadapi arogansi Firaun. Tapi belum berhasil. Walaupun narasi doa ini sebenarnya mengandung strategi menghadapi kesulitan hidup. Bapak Ibu, kalau kita konstruksi, Rabbi srohli ini mengapa dikedepankan oleh Allah? Padahal Nabi Musa itu kesulitannya ada pada komunikasi. Mengapa kok tidak wahlul 'uqdatam min lisani dulu? Kok dikedepankan Rabbi srohli sadri, baru wayasirli amri, baru wahlul 'uqdatam min lisani, baru yafqahu qawli. Struktur ayat ini menarik untuk kita renungkan. Dan kalau kita temukan narasi doa ini mengandung strategi menghadapi persoalan, yakni hadapi segala persoalan itu dengan lapang dada. Dengan begitu urusan jadi mudah. Kalau sudah urusan mudah, komunikasi menjadi lancar. Kalau komunikasi lancar, yafqahu qawli, semua orang paham apa yang kita sampaikan. Jadi menghadapi masalah kok sempit dada, picik pikiran, cupet, kemudian sumbu pendek, disulut langsung meledos. Masalah yang kecil jadi besar. Kalau menghadapi masalah tidak Rabbi srohli sadri, tidak bakalan mendapatkan wayasirli amri. Nah, kalau tidak mendapatkan wayasirli amri, bagaimana bisa komunikasi dengan mudah? Nah, ketika terhambat komunikasi dengan mudah, orang sering salah paham, bahkan gagal paham. Karena itu, Nabi Musa diberi senjata oleh Allah dengan kalimat itu. Selain doa, juga mengandung strategi menghadapi persoalan. Nah, Allah ngasih lagi senjata yang paling ampuh itu, qaulan layyina. Menghadapi arogansi Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun tidak reaktif tapi responsif. Jadi dua nabi ini enggak ngelayani arogansi Fir'aun. Tapi ternyata dengan itu berhasil. Karena itu qaulan layyina ini kebutuhan siapapun. Karena apa? Siapapun itu senang sekali dengan perkataan yang lembut, santun, dan rendah hati. Inilah yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu qaulan layyina dan disenangi oleh semua orang yang punya hati yang bersih di dalam menangkap qaulan layyina itu. Kita semua nggak senang kok dengan perkataan yang temperamental, meledak-ledak, gitu ya. Penuh dengan emosi itu enggak begitu senang. Kita ini senang perkataan yang santun, yang ramah. Itu disenangi oleh semua orang. Itu qaulan layyina. Maka kita mendapat 5 karakter. Karakter yang kelima adalah orang itu kalau qaulan layyina, ya berarti karakternya adalah orang yang lemah lembut. Orang yang santun, orang yang penuh adab. Yang keenam, qaulan baligho. Di dalam surat An-Nisa ayat 63, Allah Subhanahu wa taala perintahkan qaulan baligho, perkataan yang sampai, menyentuh dan berbekas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkataan yang menyentuh adalah perkataan yang dipahami dan terkesan untuk selama-lamanya dikenang. Itu qaulan baligho. Perkataan yang sampai, tidak ada yang tersisa.
Semua dipahami dengan baik oleh mereka yang kita ajak berkomunikasi. Lantas bagaimana caranya agar kaulan kita ini baligho, dipahami oleh siapapun? Rasulullah membimbing kita agar perkataan kita ini sampai menyentuh dan berbekas. Pertama, sholat malam. Sholat malam itu Allah menjanjikan kaulan sakilah, perkataan yang berbobot. Mengapa kaulan sakilan tidak masuk ke dalam 6 komunikasi dalam Al-Quran? Karena kaulan sakila itu anugerah. Ketika seseorang sholat malam akan dianugerahi oleh Allah perkataan yang berbobot. Sedangkan kaulan-kaulan sampai 6 tadi perintah. Karena itu kaulan sakilah nggak masuk ke dalam kaulan-kaulan yang 6 tadi. Yang kedua, untuk mencapai perkataan yang kaulan baligho adalah Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qouli. Itu doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Rasul bersabda khotibun nas ala qadri ukulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan. Bicara di hadapan anak SD menggunakan bahasa selevel SD. Berbicara di hadapan pengusaha menggunakan bahasa pengusaha. Bicara di hadapan petani dan nelayan, bicara dengan bahasa yang dipahami oleh mereka. Khotibun nas ala qadri ukulihim. Nah, maka kita simpulkan. Apabila dalam berkomunikasi dengan siapapun mengikuti petunjuk Allah tersebut, maka kehidupan akan menjadi baik, damai, dan selamat karena tidak ada masalah dalam berkomunikasi. Kehidupan akan tenang, tentram, tidak ada yang tersinggung karena berkomunikasi dengan lembut dan santun sehingga menyejukkan siapa saja yang diajak berkomunikasi. Yang ketiga, kehidupan tidak akan ada yang salah paham karena semua pesan yang disampaikan bisa dipahami oleh siapa saja yang diajak berkomunikasi. Yang keempat, kehidupan akan saling menghormati serta bisa memposisikan diri secara proporsional. Yang kelima, kehidupan tidak akan sesat dan menyesatkan karena yang dikomunikasikan adalah perkataan yang benar dan baik. Inilah Bapak Ibu, kalau kita membangun ihsan, karakter ihsan, mulailah dari mentaati perintahnya Allah, kaulan karima, kaulan ma'rufa, kaulan karima, kaulan sadida, kaulan layina, kaulan maisurah, dan kaulan baligho. Pengamat dunia tentang teori komunikasi menegaskan, belum ada pakar komunikasi dunia yang bisa melahirkan teori komunikasi melampaui teori komunikasi yang diajarkan dalam Al-Quran. Dan Quran itu milik kita. Orang di luar Quran saja, orang di luar saja mengakui itu. Nah, kenapa orang Islam tutur katanya kok tidak karu-karuan? Kita prihatin sekali. Kita prihatin sekali. Karena itu karakter ihsan diawali dari memelihara tutur kata. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo, Pak Dokter. Maaf, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.